berhubungan langsung dengan proses produksi produk. Ya, sementara kalau yang utama itu dia biasanya departemen operasi itu yang langsung berhubungan, ya, yang berada di production line. Nah, bagaimana cara kita mengalokasikan ya biaya untuk departemen penunjang ini? Nah, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode tarif tunggal. Jadi alokasi biaya dalam setiap kumpulan biaya ya departemen penunjang ke objek biayanya kita alokasikan ya. Nah, kemudian tidak ada perbedaan yang dibuat antara biaya tetap dan biaya variabel dalam metode ini. Nah, kalau di sebelum-sebelumnya kita lihat kan, kita kan akan membedakan mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel ya. Nah, kemudian metode dual rate mensegregasikan biaya dalam tiap kumpulan biaya ke dua segmen. Jadi ada kumpulan biaya variabel dan kumpulan biaya tetap. Tiap kumpulan menggunakan dasar alokasi biaya yang berbeda. Nah, pilihan metode alokasi atau trade-off. Ada metode tarif tunggal, dia itu adalah metodenya lebih sederhana gitu ya untuk diterapkan, tidak memperlakukan biaya tetap dalam cara yang mirip dengan biaya variabel, sedangkan metode dual rate ini memperlakukan biaya tetap dan variabel lebih realistis. Ya, nah, kemudian apa yang menjadi basis alokasinya, gitu ya? Nah, di bawah ini metode alokasi biaya penunjang dapat didasarkan pada salah satu dari 3 skenario. Nah, bisa kita berdasarkan pada tarif overhead-nya, ya, yang kita dianggarkan dan jam yang dianggarkan, atau tarif overhead yang dianggarkan dan jam aktual, atau tarif overhead aktual dan jam aktual. Nah, bagaimana cara kita memilih antara tarif aktual dan yang dianggarkan? Nah, ini dianggarkan dikenali pada awal periode. Ya, sementara aktual tidak akan diketahui dengan pasti sampai akhir periode berjalan. Ya. Nah, biaya overhead ya, biaya overhead itu ada bersifat tetap dan variabel. Ya, biaya langsung dan biaya tidak langsung, biaya pemindahan bahan ya, biaya tidak langsung di departemen produksi, biaya operator crane, biaya langsung departemen pemindahan bahan, biaya tidak langsung di departemen produksi. Nah, kita mengalokasikan ada istilahnya adalah pengalokasian 2 tahap. Ya, ada identifikasi departemen produksi, misalkan gitu ya, pemotongan perakitan, dan non produksi penunjang, pemindahan bahan, penyimpanan, pemeriksaan gitu ya. Nah, jadi untuk kita bisa memahami dengan baik analisis biaya ini, Anda juga harus harus lihat lagi di sistem produksinya seperti apa. Anda harus paham gitu ya, di lantai produksi itu departemen yang berhubungan langsung dengan produksi yaitu pemotongan, perakitan gitu ya. Nah, sementara yang tidak berhubungan langsung siapa gitu ya? Ya, misalnya kita pemindahan gitu ya, atau storage ya, tempat penyimpanan barang. Nah, itu kan tidak berhubungan langsung gitu. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi beban langsung, mandor, pekerja tidak langsung, dan kerja lembur ya, tunjangan karyawan, bahan tidak langsung, dan perlengkapan pabrik, reparasi, dan pemeliharaan, dan depresiasi. Atau yang tidak langsung, sewa pabrik, depresiasi bangunan, PBB, nah itu semuanya tidak langsung. Nah, identifikasi pembagiannya berdasarkan apa? Nah, dapat kita lakukan berdasarkan pengalokasian. Ya. Nah, kemudian identifikasi biaya overhead tersebut tetap atau variabel. Nah, kemudian kita akan melakukan proses identifikasi departemennya, alokasikan biaya tidak langsung ke departemen pengguna, kemudian kita juga bisa mengalokasikan biaya overhead dari departemen penunjangnya, kemudian hitung tarifnya. Nah, kemudian ini ada 3 metode kita untuk melakukan proses alokasi biaya ya penunjang untuk departemen produksi. Ada direct, ada step down, ada reciprocal. Ya, jadi ada 3 ini. Nah, metode langsung. Nah, pada metode langsung kita akan mengalokasikan biaya penunjang hanya kepada departemen operasi. Ya, tidak ada interaksi antara departemen penunjang sebelum alokasi. Nah, ini kalau kita lihat ya di metode langsung, ini adalah support department ya, misalkan ini adalah Department Information System ya. Ke manufacturing itu ada hubungan, ini adalah production department, ini ada ke manufacturing, ada ke packaging. Nah, sementara accounting ini nggak ada nih. Ya, nah accounting tetap juga berhubungan ke manufacturing dan packaging. Itu metode langsung. Langsung kita bebankan ke production department untuk biaya-biaya yang supporting ini.
Ini kan support Department Information System kan dia sebenarnya tidak berhubungan langsung kan dengan Departemen Produksi. Kemudian accounting juga tidak berhubungan langsung. Ya, tapi pembebanan biaya ini kita bebankan ke production department ya. Nah, kemudian metode step down atau bertahap. Kita mengalokasikan biaya penunjang ke departemen penunjang lainnya dan ke departemen operasi yang sebagian mengakui pelayanan bersama antara semua departemen penunjang. Interaksi sekali jalan antara departemen penunjang sebelum alokasi. Nah, apa contohnya? Nah, ini kan tadi ya, kalau tadi langsung ya kita alokasikan gitu ya. Nah, kalau step down ini bertahap tidak langsung. Nah, jadi dari information system kita akan step down dulu ke accounting. Ya. Nah, baru dari accounting ini dia akan ke manufacturing dan packaging atau ke production department tadi. Dan bisa juga kita lakukan secara langsung. Ya, seperti itu. Nah, kemudian metode timbal balik atau reciprocal, ya. Dia akan mengalokasikan biaya departemen penunjang ke departemen operasi dengan sepenuhnya mengakui pelayanan bersama antara semua departemen penunjang. Interaksi penuh dua arah antara departemen penunjang sebelum alokasi. Nah, ini yang timbal balik ya. Jadi di semua di antara support department itu dia juga ada hubungannya. Jadi dari information system ke accounting, accounting ke information system, dan direct juga ke production department-nya. Ya. Nah, itu nah, kemudian Anda harus tahu, nah bagaimana cara kita untuk memilih metode yang paling tepat gitu ya. Nah, untuk memilih metode ini, kita mungkin bisa pertimbangkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah metode timbal balik atau reciprocal adalah yang paling tepat. Nah, tapi langsung dan step down itu sangat sederhana untuk dihitung dan dipahami. Nah, metode langsung yang digunakan secara luas. Jadi kalau Anda pengen dapetin hasilnya yang presisi, yang benar-benar pas gitu ya, Anda gunakan adalah yang reciprocal. Ya, tapi yang langsung itu biasanya orang untuk lebih gampang ya akan menggunakan yang metode langsung ya, yang metode yang pertama karena dia paling gampang untuk dihitung ya. Oke, itu untuk materinya ya. Nah, sekarang kita akan lihat ke contoh soal ya. Oke, udah kelihatan? Nah, sekarang untuk contoh soal Anda silahkan lihat soalnya sudah ada ya, saya bagikan tadi ya. Jadi ini alokasi biaya overhead penunjang ke operasional. Jadi intinya seperti ini ya, karena kita tidak semua yang di lantai produksi itu kan harus kita hitung ya, tapi tidak semua departemen di lantai produksi itu yang terkait dengan menghasilkan barang gitu. Seperti information system kan dia tidak terkait langsung ya. Nah, mungkin yang terkait langsung adalah bagian quality control, bagian packaging ya. Nah, itu yang terkait langsung dengan proses menghasilkan barang, sementara yang penunjang ini kan tidak. Nah, bagaimana cara kita gitu ya agar biaya overhead-nya ini dapat tetap kita hitung gitu. Ya, agar biaya overhead ini dapat tetap kita hitung. Nah, tentunya gitu ya, ada metode-metode tadi 3 ya, ada yang bisa kita langsung ya kita lakukan prosesnya atau yang pakai step down atau reciprocal. Nah, nih jadi contoh soalnya adalah suatu klinik memiliki 2 departemen perawatan yaitu medis dan gigi dan 2 departemen penunjang yaitu administrasi dan umum. Perusahaan sedang melakukan perhitungan alokasi biaya dari departemen penunjang ke departemen perawatan. Informasi biaya perusahaan adalah sebagai berikut. Sekarang saya tanya, kalau Anda punya klinik gigi, medis dan gigi ini departemen utama atau penunjang? Utama. Utama ya. Bu. Administrasi, bagian umum, nah itu penunjang atau utama? Penunjang. Penunjang ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana yang departemen penunjang ini biayanya kita masukkan ke biaya operasional gitu ya. Nah, ini adalah data-datanya ya, departemen penunjang ya, administrasi umum, ini adalah produksi ya.
Nah, ini pengalokasian biaya overhead-nya 100 juta, 60 juta, ya, medis 250, dan gigi 95. Alokasi dari penunjang ke departemen. Ya, kita lihat persentasenya ya. Ya, untuk yang umum 20%, ya, umum administrasi nggak ada. Ya. Nah, ini ada baca datanya. Nah, sekarang kita lihat. Alokasikan biaya departemen penunjang, yaitu departemen administrasi dan departemen umum ke departemen medis dan gigi dengan menggunakan metode langsung. Ya, metode langsung tadi metode yang keberapa? Pertama. Pertama tadi ya. Nah, kedua, alokasikan biaya departemen penunjang, yaitu departemen administrasi dan departemen umum ke departemen medis dan gigi secara bertahap yang diawali oleh departemen penunjang dengan biaya terbesar. Tadi kalau step down Anda harus lihat kan siapa yang mempengaruhi siapa. Ya, tadi kan information system yang mempengaruhi tadi ke accounting ya, dia yang perginya ke accounting. Nah, itu dimulainya dari siapa atau harus hati-hati. Nah, di sini dinyatakan diawali oleh departemen penunjang dengan biaya yang terbesar. Oke, berarti departemen penunjang Anda yang biaya yang lebih besar siapa? Administrasi atau umum? Administrasi. Nah, administrasi ya. Nah, yang ketiga, alokasikan biaya departemen penunjang yaitu departemen administrasi dan departemen umum ke departemen medis dan gigi dengan menggunakan metode resiprokal atau bolak-balik. Inti dari pertanyaan ABC ini adalah yang pertama lakukan alokasi dengan metode pertama langsung. Yang B lakukan alokasi dengan metode step down atau bertahap. Yang C alokasikan dengan metode resiprokal. Ya. Nah, gimana caranya? Oke, untuk metode langsung ya. Silahkan lihat. Nah, itu kan soalnya ya. Anda silahkan buka handphonenya. Enggak soalnya. Metode langsung. Sekarang kita bahas metode langsung. Oke, metode langsung. Nah, medis. Medis itu 250 juta. Oke. Benar nggak medis 250 juta? Ya. Medis 250 juta ditambah. Ya. Ditambah 5/8 kali 100 juta. Oke. Oke ya. Ditambah 7/8 kali 60 juta. Oke, dari mana dapatnya ini? Ayo, siapa yang bisa nerangin? Dari persentase, Bu. Ntar ini nggak usah apa? Ntar ya. Kuning ini ternyata ini banget ya. Ntar. Nah, kita perhatiin yang ini dulu. Ayo, siapa yang bisa nerangin ini? Ini dari mana datangnya ini? Angka-angka ini dari mana datangnya? Tadi kan saya bagiin ya. Saya nggak bisa nih. Halo, dari mana, Alia? Dari persentase bukan, Bu, yang di departemen produksi. Ya, 250 juta dari mana, Alia? Dari biaya medis, Bu. Ya, medis 250 juta kan. 5/8-nya dari mana, Alia? 5-nya itu dari persentase medis, terus 8-nya itu medis sama gigi, Bu. Jadi totalnya. Gimana? 5 itu dari mana, Alia? Total persentase. 5 itu dari 50% alokasi administrasi, Bu. Terus kalau misalkan 80-nya itu dari 80 dari 50 tambah 30, Bu. Total dari administrasi medis sama gigi, Bu. Oke. Diulang lagi Alia, kok ini suaranya kurang kedengaran. Ya. Oh, sorry. Saya ini, volume saya masih 50. Oke, ulang lagi. Sudah 100. Ya. 5/8 itu dari persentase pertama yang 5 itu dari 50%, persentase administrasinya medis. Ya. Terus kalau misalkan itu 50 tambah 30, Bu. Persentase medis sama gigi, Bu. Oke, dikali 100 juta. Itu kenapa dia dikali 100 juta? Buat itu dari Departemen Penunjang Administrasi, Bu. Ya, bukan, Bu. Oke, setelah itu ditambah. Terus kalau
ditambah 7/8 itu sama kayak tadi, Bu. 70%-nya dari medis, terus 80-nya dari 70% tambah 10%, Bu. Totalnya ya, Iya. totalnya ya. Ya, oke. Terima kasih Alia. Yang lain paham nggak? Halo, yang lain paham nggak? Paham, Bu. Ya, jadi seperti ini ya. Kita sekarang kan lihat medis dulu. Medis itu berapa tadi? Medis itu ya medis itu kan dia 250 juta ya. Oke, ditambah dengan 5/8. Ini coba Anda perhatiin yang ini. Nih. 50 kan untuk medis 5 berarti ya. Nah, total medis tambah gigi berapa? 80 kan? Ini langsung 5. Jadi 50% per 80 kan sama aja 5/8 jadinya kan jadi ambil perbandingannya. Ya. 5/8 dikali 100 juta. Ya, ditambah ya 7/8 dikali 60 juta. Karena kan kita ini ya, ke medis ini kita kan lihatnya administrasi umum sama apa? Administrasi umum sama administrasi sama umum. Ya, jadi artinya kita akan mengalokasikan kedua departemen penunjang ini, administrasi dan umum, ke medis. Ya, ke medis dulu karena kan departemen utama kita ada berapa di sini? Ada 2 kan? Medis dan gigi. Nah, ini kita lihat dulu alokasinya ke medis. Oke, untuk yang ke medis ada pertanyaan? Makanya yang Anda ambil kan 5 per total, 7 per total kan? Karena yang kita baru mengalokasinya kannya ke medis. Ya, makanya yang diambil di depan juga 250 juta karena medis ini. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah ya. Nah, kemudian gigi. Ayo, siapa yang bisa nerangin ke gigi ini? Saya. Ibu Siapa saya. tuh? Claret. Claret ya. Iya, silakan Iya, Claret. sama kayak tadi 95 juta kan diketahui dari soalnya biaya overhead buat yang gigi. Terus ini kenapa dia 3/8 itu karena ini enggak sih, Bu? 100 kurangi 70 ini 30. Sebentar. Seperti yang ini tadi, kebalikan yang di atas tadi aja. Kan tadi 5/8, kenapa 5/8? Karena dia medis kan? Medis kan mengambil alokasinya 50 per total ini kan 80. Iya. Sekarang gigi. 3-nya dari gigi. Iya. 3-nya dari gigi. 3 dari gigi. Jadi 3/8, terus 1/8 sisanya. Oke, bisa Claret? Ibu, saya mau nanya, itu kenapa 100 juta sama 60 juta itu karena dia mau alokasi administrasi sama umum ya? Medis dan gigi. Oh iya. Oke. Bentar ya, nanti saya terangin. Ada dulu nggak yang bisa nerangin? Nanti saya ulang neranginnya. Saya, Bu, coba. Sebentar. Ya, tadi, bentar ya, bentar. Tadi Alia ya. Nanti daripada saya lupa loh. Bentar. Alia, NIM-nya berapa Alia? 134, Bu. 48 ya? 46 ya? Mana nih? Bawah, Bu. Bawah ya? Iya, Bu. 134. Iya, Bu. Ini ya? Oke. Claret tadi belum ya? Siapa yang mau coba lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Sebutin namanya, saya ini nggak kelihatan. Mila, Bu. Ini. Karena di saya... Siapa? Mila Amalia, Bu. Mila ya, Mila. Oke. Mila absennya berapa, Mila? Dicoba dulu. Benar. Bentar. Dicoba dulu nerangin ya. Ya. Iya, baik, Bu. Bentar ya, mana dia? Ya.
Bentar ya. Mana soalnya nih? Nah, ya terangin yang kuning ya. Iya, Ya, Bu. silakan. Yang gigi itu 95 jutanya dari biaya overhead gigi. Ditambah 3/8. 3/8-nya itu dari persentase administrasi gigi 30% per 50 tambah 30% yang administrasi medis tambah gigi. Dikali 100 juta. 100 jutanya itu dari biaya overhead administrasi ditambah 1/8. Satunya itu 10% dari persentasi alokasi yang umum itu per 8. 8 itu 70% tambah 10% dikali 60 juta dari biaya overhead yang umum. Udah. Ya, terima kasih ya. Berapa tadi ininya, Malia? Mila NIM 014, Bu. 12 ya, Mila ya. Mila Amalia. Mila Amalia ya. Iya, Bu. Ini yang pertama ya, Mila ya. Oh, oke. Oke ya. Oke, sekarang kita balik ke soal. Nah, ini kalau kita lihat lagi, saya ulang ya neranginnya ya. Oke. Kalau Anda lihat gitu ya. Nah, kita punya berapa departemen di sini? 2, Bu. Halo, kita punya departemen berapa? Ada berapa departemen? Nah, 2, Bu. kita secara garis besar kita punya 2 departemen. Ada departemen utama yaitu departemen produksinya ya. Ya, ada departemen penunjang. Nah, departemen produksi ini ada 2, ada medis dan gigi. Departemen penunjang ada administrasi dan umum. Oke, sekarang tujuan kita adalah mengalokasikan biaya overhead-nya si departemen penunjang ke departemen produksi. Ya. Nah, metode yang pertama adalah metode langsung. Nah, pertama adalah bagaimana cara kita mengalokasikan si administrasi dan umum ini ke medis dulu. Ya, ke medis dulu. Nah, maka 250 juta ya biaya di medis ditambah dengan 5/8. Kenapa 5/8? Karena pertama kita lihat si administrasi dulu. Administrasi itu kontribusinya ke si medis itu adalah 50%. Ya, 50% dibandingkan dengan totalnya adalah medis tambah gigi 80%, makanya 5/8 dikali biayanya si medis. Berapa biaya overheadnya si medis? Berapa biaya overheadnya si administrasi? Berapa? Biaya overheadnya administrasi berapa? 100 juta. Makanya di sini 5/8 kali 100 juta. Kemudian selain si administrasi, kita juga akan mengalokasikan umum ke medis kan? Nah, berapa? Adalah 70% per 80% dikali biaya overheadnya si umum, yaitu 60 juta. Nah, ini adalah kita mengalokasikan ke si medis, ke departemen medis. Sekarang kita alokasikan ke si gigi, ke departemen gigi. Nah, departemen gigi biaya overheadnya berapa? 95 juta. Dikali yang pertama adalah kita lihat dulu. Kita kan ke gigi ini akan mengalokasikan administrasi dan umum. Administrasinya berapa? Adalah 30% berbanding totalnya 80% dikali si biaya si administrasi 100 juta. Nah, ditambah ya 1/8 kali 60 juta. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang ke medis kita alokasikan 365 juta, ke si gigi 140 juta. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Gampang ini ya, asal Anda tahu.
Oke, cukup. Kemudian cara yang kedua adalah bertahap. Kalau bertahap itu gimana caranya tadi? Nggak langsung ya. Misalkan dari si medis, dari si nya dulu ada apa? Ada perantaranya gitu ya. Nah, bertahap, kata si bertahap kita mulai dari mana katanya di soal? Coba. Katanya kita mulai dari mana? Departemen penunjang terbesar, Bu. Ya, departemen. Benar ya, Sarah ya, departemen. Mau jelasin nggak Sarah ini? Ayo, siapa yang bisa jelasin untuk yang metode bertahap ini? Saya coba dulu ya, Bu. Ya, silahkan. Untuk yang bertahap, kita penunjang yang umum dulu. Itu 20%. Dikali 100 juta ditambah 60 juta. 20% itu dari soal, Bu. Yang dialokasikan ke administrasinya kan 20% dikali juta. Lalu ditambah 60 jutanya itu biaya overhead-nya si umum. Dapat 80 juta. Lalu ke medis, dia 250 juta tuh biaya overhead-nya ditambah 50% dikali 100 juta. 50%-nya itu alokasi dari penunjang ke departemen. Ditambah 7/8 kali 80 juta. 7/8 itu persen dari medis 70 dibagi per totalnya 80. Jadinya 7/8 dikali 80 jutanya itu 80 jutanya itu dari umum. Jadinya totalnya 370 juta. Terus masuk ke departemen. Produksi ke gigi. Gigi itu 95 juta biaya overhead-nya ditambah 30%-nya itu alokasi dari penunjang departemen untuk administrasi dikali 100 juta. Lalu ditambah 1/8. 1/8-nya dari persentase 10% untuk gigi dibagi totalnya. Dikali 80 jutanya itu dari yang umum dapat 135 juta. Sudah. Oke ya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Nah, ini saya dilihat dulu ya, biar Anda gampang melihat ke ininya. Ke ini. Ya. Biar Anda bisa lihat ke ini ya. Ini yang kedua ya, bertahap. Nah, apa yang kita lihat ketika kita melakukan proses yang bertahap ya? Yang pertama adalah dia mengatakan bahwasannya mulai dari apa tadi? Yaitu dinyatakan gitu diawali oleh departemen penunjang dengan biaya terbesar. Di sini biaya penunjang yang terbesar siapa? Administrasi atau umum? Administrasi. Karena administrasi yang besar, maka pertama kita cari adalah umum di sini. Ya. Nah, umum 20%, umum berapa? 20% kan? Dikali berapa? Halo? Biaya overhead. 100 overhead juta. Siapa? Overheadnya si administrasi. Karena kan kita tadi mulainya dari si administrasi ya, penunjang terbesar, ditambah dengan 60 juta. Overheadnya si umum. Dapatnya berapa? 80 juta. Ya, nah ini nanti ya, ini angka ini penting sekali nanti karena ini akan masuk ke tahap berikutnya. Karena kan kita bertahap tadi. Ya. Oke. Administrasi dan dapat umumnya dulu ya. Jadi dari administrasi. Jadi kalau lihat panahnya itu ya, jadi dari administrasi dia masuk ke umum. Ya, makanya kita cari yang di umumnya, si umum terima berapa ya. Nah, kemudian berapa kita bebankan
ke yang utamanya, karena sebenarnya pembebanannya ke umum atau ke departemen utama. Halo? Jadi sebenarnya pembebanan itu ke departemen penunjang atau departemen utama? Utama ya, Bu. Ya, departemen utama. Jadi sebenarnya kita tetap membebankan itu kan hanya boleh ke medis atau ke gigi kan? Nah, tapi ini kan dilakukan secara bertahap. Makanya dimulai dari administrasi dia pergi ke umum dulu. Nah, dapat 80 juta. Ya. Nah, di medis kita lihat. Pertama, biaya medis 250 juta ditambah 50% dari 100 juta. Karena kan di medis itu administrasi ini kan 50% ya, dikali 100 juta. Nah, kenapa dia tidak dibagi dengan 80%? Karena dia yang pergi, maksudnya dia yang keluar ini, si administrasi ini. Ya, karena dia menuju si mana tadi? Menuju umum, kan? Nah, dikali baru ketika di umum seperti tadi lagi 7/8 dikali ya, tapi bukan dikali 60 juta lagi karena kan dia sudah jadi tempat hubnya, tempat penghubungnya. Makanya dikali 80 juta. Ya, nilai yang kita dapatkan di atas tadi. Oke, kemudian gigi. Gigi adalah 95 juta ya, kali 30%, kali 30% ini si administrasi kali 100 juta ya, ditambah 1/8 kali 80 juta, dapatlah 135 juta. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang umum ini dia hanya menjadi hubnya untuk pengali di umum. Ya, yang utamanya tetap ini, yang kita alokasikan itu tetap ke medis sama gigi. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Iya. Yang mana? 20% yang mana ya? Iya, iya. Ini, kalau yang 20% ini artinya, kan dia pengalinya 100 juta kan punya si administrasi kan? Yang ini dong, karena administrasi yang dialokasikan ke umum. Ya. Lihat pengalinya, iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, udah 2 metode ya. Ada lagi nggak yang bertanya? Nanti kalau Anda lewat tanya WhatsApp itu, saya susah neranginnya ya. Ada yang WA, kalau misalkan jawabannya pendek-pendek nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan panjang kan susah kalau di WA itu. Ya. Halo? Cukup ya. Oke, saya hijauin deh. Ini. Jadi yang biar Anda nggak ragu. Jadi yang dipilih yang mana tadi? Ini Ariel? Ini karena kebetulan angkanya sama ya Ariel ya. Ya. Jadi tadi Anda kan mulainya dari yang terbesar. Yang terbesar apa tadi? Administrasi kan? Administrasi karena nilainya 100 berbanding 60 kan? Ya. Nah, mulainya di administrasi. Oke. Nah, kemudian yang Anda ambil nilainya yang mana? Yang mana Anda ambil nilainya? Yang hijau atau yang kuning? Yang hijau apa yang kuning? Yang ini cara membacanya tadi gimana? Kalau 50% ini tadi cara bacanya gimana? Administrasi yang kita bebankan ke medis, benar nggak?
50%. Cara baca 50%. 50% yaitu administrasi yang kita bebankan ke medis, 30% ini adalah administrasi yang kita bebankan ke gigi. Administrasi. Nah, ini berarti cara bacanya apa? 20% yang hijau cara bacanya apa? Administrasi yang kita bebankan ke jadi kalau ini umum yang kita bebankan ke administrasi. Kalau sekarang berarti yang 100 juta ini punyanya siapa ya? Kan administrasi kan? Berarti 20%-nya 20% yang mana? Yang hijau atau yang biru? Ya, yang hijau ya. Kok hijau dan biru? Hijau dan kuning. Ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ini karena kebetulan angkanya sama nih, takut nanti Anda salah. Karena ini, begitu Anda salah mengambil yang 20% ini ya, itu nanti Anda salah ke bawah-bawahnya gitu loh. Ya. Ini karena kebetulan angkanya sama, jadi Anda mau ngambil yang mana aja ya benar gitu ya. Nah, intinya adalah yang mana kita alokasikan ke siapa gitu. Ya. Oke. Jadi cara bacanya dari sini ya. Administrasi kita alokasikan ke umum, kita alokasikan ke medis, kita alokasikan ke gigi. Umum kita alokasikan ke administrasi, medis, gigi. Ya, oke. Cukup? Kalau nggak ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Ya, sekarang kita masuk yang ketiga, reciprocal. Ya. Reciprocal tadi artinya apa? Bolak-balik ya. Nah, sekarang reciprocal yang A, kita cari dulu nilai A-nya. Ya, 100 juta dikali 20%. Kenapa 100 juta dikali 20%? Halo? Ingat, 100 juta ini punyanya siapa? Administrasi kan? Iya, Bu. Nah, ditambah 20% yang kita alokasikan ke umum, artinya administrasi kita alokasikan ke umum, ya. 60 juta ditambah 20% si A. Jadi si A adalah 100 juta ya, ditambah 20% ya, dikali dengan si U tadi. U berapa? 60 juta tambah 20%. Ini kayak persamaan biasa loh. Ya. Nah, dapat A-nya nanti adalah 116, dapat U-nya 83,33 juta. Jadi kita cari administrasi dan umumnya dulu. Ya. Oke, sampai mencari administrasi dan umumnya ada pertanyaan nggak? Itu pakai ini biasa saja, pakai apa? Persamaan biasa itu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Ya. Jadi yang punyanya ini ya, persentasenya karena ini kebetulan sama, Anda jangan keliru ya. Artinya dia kepunyanya siapa gitu. Ya. Kepunyanya siapa gitu, seperti yang saya jelasin tadi gitu ya. Nah, kemudian seperti tadi lagi kita cari lagi ya, medis. Untuk medis itu kita mengalokasikan kan punyanya medis berapa? 250 juta ditambah ya 50%. 50% kan si administrasi. Nah, berarti dikali A kan 116,67 ya, dikali ditambah 70% dikali si umum. Ya, dapat nilainya. Nah, si gigi juga seperti itu. Ya, sama. Tapi ingat ya, dia tidak seperti yang metode langsung tadi. Berbeda karena apa? Kita mencari dulu nilai masing-masingnya. Kita cari dulu nilai si untuk administrasi, kita cari dulu nilai si umum. Baru kita alokasikan masing-masing ke medis dan gigi. Nah, itu nilainya. Udah selesai ya pelajaran kita ya. Karena gini ya, kalau saya kasih Anda pembahasan di PowerPoint itu kadang kurang ini ya, tapi kalau udah masuk ke soal ujian, itu sepertinya Anda juga nanti berpikirnya lebih sistematis ya. Jadi nanti melihat soal ujian juga sudah biasa gitu. Ya, makanya saya langsung kasih contoh soalnya seperti ini. Jadi ada berapa metode yang bisa kita gunakan? 3, Bu. 3. Ingat-ingat ya, ini soal harusnya bonus nih. Dia hitungannya nggak susah. Ya.
Jadi jangan, sebenarnya nggak ada yang susah-susah hitungannya ya, itu semua metode hitungannya sederhana. Ya, tinggal Anda nanti perlu latihan saja. Harusnya sudah bisa 8 latihan soal. Kenapa? Saya kan selalu kasihnya contoh pembahasan itu adalah soal UAS ya, soal ujian. Kemudian tugas Anda juga soal ujian. Jadi Anda sudah dapat 2 set sebenarnya soal ujian. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada? Belum ada, Bu. Cukup ya. Nah, kemarin yang tanya via WA siapa? Kalau mau tanya, tanya sekarang. Halo? Ada yang Ariel ya yang tanya, boleh itu ya, boleh negatif atau positif itu? Ah iya. Ya, laba. Laba itu gini, istilahnya memang laba ya, tapi ketika laba itu dalam kurung, itu artinya rugi. Tapi kan nggak ada orang bikinnya rugi apa, tapi selalunya bikin laporan laporan laba gitu ya, tapi ketika dia dalam kurung dia rugi, jadi dia bisa negatif ya. Jadi sebenarnya itu adalah laba atau rugi. Ada satu lagi tuh yang nanya via WA, saya lupa siapa tuh. Halo, ada yang merasa nggak nanya kemarin via WA ke saya? Oh iya, apa Eksa? Itu yang kemarin kan, yang E-nya itu kan ditanya laba kotornya. Laba kotornya itu kan sama dengan total penjualan dikurang total biaya. Terus saya masih bingung kenapa total penjualannya itu dikurang dengan biaya gabungannya, Bu. Oh, tergantung metodenya. Kemarin itu yang dicontoh soal ya. Bentar ya. Iya, enggak, sebentar saya jawab Eksa dulu ya. Iya. Kemarin kita belajarnya tentang proses costing ya. Bukan. Kemarin itu kita join ya. Bentar. Nah, yang mananya Eksa? Halo? Itu yang jawaban E yang, Bu. Jawaban yang E. Jawaban E. Oh, jika ini persamaan laba kotor ini, gitu? Iya, Bu. Oke. Ya, emang kenapa? Nah, itu saya bingung kenapa dikurang sama biaya Dikurang gabungannya, Bu. Oh, ini laba kotor sama dengan total penjualan dikurang total biaya, gitu? Iya. Oh, gini. Jadi seperti ini ya. Ini kan produknya bukan produk single ya, Eksa ya. Nah, kita di production line itu kan ada yang kita memang di satu garis itu kita memproduksi single product, ada yang multiple. Nah, tapi yang multiple ini pun ada yang namanya split off-nya. Titik spin off-nya itu apakah kita akan tetap memberikan proses tambahan atau langsung kita jual gitu kan. Nah, sehingga ada namanya yang joint costing. Joint costing ini adalah biaya yang meliputi proses pembuatan beberapa produk ya. Nah, laba kotor ini kita dapatin dari mana? Kan dari semua produk kan? $130.000 ini, iya kan? Nah, makanya juga kita kurangi dengan joint costing-nya, dengan biaya dengan total biayanya ya. Dan juga dikurang dengan 24.000. 24.000 ini kan adalah total biaya tambahan. Jadi kita ada dua biaya kan?
Nah, untuk mencari laba, tentu kita harus kurangi semua biaya. Yang 80.000 adalah biaya joint costingnya, yang 24.000 ini adalah biaya tambahan. Ya, karena dari keputusan dari beberapa metode di atas, kita begitu di titik speed off-nya itu kita tidak langsung jual, tapi kita memberikan proses tambahan yang tentunya konsekuensinya ada biaya tambahan. Makanya untuk mencari labanya adalah total penjualan dikurang dengan biaya joint costingnya dikurang dengan biaya tambahan tadi, ya. Jadi yang ditanya apanya, Eksa? Kenapa dikurang 80.000 ini? Iya, Bu. Ya, ini kan biaya joint costingnya, total joint costingnya. Iya, Bu, ngerti, Bu. Ya. Nah, terus yang dikurang 24 ini juga paham ya? Paham, Bu. Ya, karena dia kan kemarin kita udah cari ya, ini berapa dapat keuntungan. Ternyata yang kita lebih dapat besar keuntungan adalah ketika kita melakukan proses tambahan. Artinya misalkan nih kursi ini tidak langsung kita jual ya, tapi kita tambahin ukiran, misalkan seperti itu. Atau kita tambahin catnya 2 lapis. Nah, dengan membuat proses tambahan tersebut, keuntungan kita lebih besar. Tapi ya itu tadi, setiap proses tambahan tentu konsekuensinya ada biaya tambahan. Tapi biaya tambahannya itu lebih kecil dibandingkan dengan kemungkinan laba yang akan kita dapatkan. Ya. Oke, terjawab ya Eksa ya? Ya, Bu. Oke. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ini yang gimana? Yang labanya minus yang gimana? Laba di bagian E ini laba minus. Enggak maksudnya sebentar. Minus ini kan kalau di sini kan ada yang minus nih. Ya. Kalau di contoh soal ini kan ada minusnya di awal minus nih. Ini minus ini. Maksud Ariel minusnya ketika dia sudah di poin E, minus untuk kesemuanya. Minus ini ya, ngitung ini ya, minus gitu ya. Misalkan yang apa? Yang mana? Misalkan yang 26.000 ini minus 26.000 gitu. Iya, enggak. Iya, berarti dia adalah bukan laba lagi, rugi aja ditulis itu. Atau Anda bikin kurung atau bikin laba tapi ada tanda kurung gitu, boleh. Atau tabelnya ditulis rugi. Jadi boleh gitu ya, kalau di akuntansi itu kita tetap tulis di atasnya laba tapi pakai tanda kurung. Yang seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, ini kan saya bacanya rugi ini. Karena ada tanda kurungnya. Atau kalau kesemuanya rugi, ya bikin aja di sini rugi. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini pertemuan kita terakhir ya. Sebelum ke ujian minggu depan, ada lagi nggak pertanyaan? Oke, cukup ya. Kalau tidak ada lagi ya pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya.